ini kita boleh bangun, kita boleh beribadah bersama-sama walaupun via YouTube ya, via online kita belum bisa ketemu secara langsung. Nah, adik-adik, kita mau bersyukur pada Tuhan, kita mau naikkan ucapan syukur kita atas segala kebaikannya Tuhan. Mari bersama-sama kita pujikan Bapa, Ku datang padamu. Mari kita tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa karena Engkau memberkati kami dari malam hingga pagi hari ini. Kami bisa bangun dan kami bisa kembali beribadah. Semua itu hanya karena anugerah-Mu. Tuhan Yesus, sementara kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu, kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau menyertai kami semua, hanya seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Lese Yesika hari ini sukacita nggak? Sukacita, Lese. Sukacitanya karena apa, Lese? Karena hari ini hari Minggu, terus tidak ada kuliah, Lese. Oh iya benar. Nah, kalau adik-adik hari ini sukacitanya karena apa? Tulis di kolom komentar ya, nanti Lese baca satu-satu. Nah, kalau Lese Fiani, sukacitanya hari ini karena apa, Lese? Kalau Lese Fiani, sukacitanya hari ini bertemu adik-adik, memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, Lese. Nah, adik-adik, yuk kita bangkit berdiri, kita mau bersukacita bersama, kita pujikan sukacita bertemu Yesus. Sukacita
pagi hari ini, mari kita mengakui iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik silakan duduk. Nah, tiba saatnya kita mau memberikan persembahan. Papa, Mama di rumah boleh bantu adik-adik untuk mentransferkan ke rekening gereja, atau bisa juga persembahannya disimpan dulu di rumah. Nanti ketika sudah ibadah tatap muka bisa diserahkan. Nah, adik-adik sambil menjalankan persembahan, mari kita pujikan Aku Diberkati. Nah, Lose, bis kini mau ngapain ya, Lose? Ngapain ya, Lose? Lose nggak tahu ya. Apa ya, Lose? Firman Tuhan, Lose. Oh iya, Lose. Nah, adik-adik, yuk disiapkan dulu buku catatan mingguan sama Alkitabnya di samping. Lose tunggu ya. Sudah semua disiapkan? Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita pujikan Yesus sayang padaku. Aku ingin miliknya.
yuk kita mau dengerin firman Tuhan ya. Kita ambil sikap berdoa dulu, kita mau berdoa. Yuk tangannya dilipat, ambil duduk yang baik, pejamkan mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan kami yang baik, terima kasih hari ini kami boleh sekolah minggu, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berikan kami telinga yang mau mendengar, berikan kami hati yang mau menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, masih ingat gak cerita yang minggu lalu? Kita cerita sama-sama belajar tentang bangsa Israel. Adik-adik ingat gak bangsa Israel itu melakukan apa aja? Waktu kemarin-kemarin sudah lusu-lusu cerita. Ada yang ingat gak? Bangsa Israel itu bangsa yang apa? Yang pertama, mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Yang kedua ada lagi. Ayo, apa yang ingat? Betul, yang cerita minggu lalu. Mereka sebuah bangsa yang baru saja menyeberangi lautan karena mujizat Tuhan. Keren. Terus ingat lagi gak adik-adik? Apa? Bangsa Israel itu bangsa yang apa? Ayo. Ya, mereka juga bangsa yang dikejar-kejar tentara Firaun ya, karena keluar dari Mesir. Nah, hari ini kita juga akan cerita bangsa Israel lagi adik-adik. Setelah kemarin mereka habis menyeberangi lautan, perjalanan mereka itu belum berhenti, masih lanjut terus adik-adik. Buka dulu ya Alkitabnya di Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-22 sampai nanti kita akan baca di pasal 16 juga. Dibuka dulu Keluaran 15 sampai 16. Alkitabnya biarkan terbuka ya, nanti kita mau baca sama-sama. Nah, setelah perjalanan mereka yang habis menyeberangi laut itu, mereka pergi ke padang pasir. Mereka ini mau kemana sih adik-adik? Ada yang ingat gak mereka ini kemana? Ke tanah perjanjian. Kemana? Tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Tuhan. Mereka mau pergi ke sana. Perjalanannya jauh sekali. Mereka bawa apa aja? Bawa barang-barang. Serumah itu barangnya dibawa semua adik-adik. Bawa hewan ternak, bawa keluarganya, mulai dari yang masih bayi sampai yang kakek-kakek, bawa tongkat, diajak semua untuk pergi. Perjalanan yang ini gak deket, perjalanan yang jauh, berhari-hari. Mereka muter-muter ya adik-adik. Minumnya habis suatu ketika. Sudah jalan di padang gurun ini panas, tempatnya gak ada yang enak gitu ya, gak ada yang dingin, bawa barang bawaannya banyak. Sekarang minumnya habis. Jadinya haus sekali rasanya. Kalau haus itu pengen cepet-cepet minum ya adik-adik. Tapi gak ada air minum. Air minumnya semua kotor. Akhirnya bangsa ini bersungut-sungut. Bangsa ini marah-marah sama Musa, sama pemimpin mereka. Dikatakan di pasal 15 ayat yang ke-24. Mau saya bacakan ya. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, bangsa Israel ya adik-adik. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Dibilang, Musa, kami ini perjalanannya jauh, barang bawaan kami ini banyak, panas, gak ada minum. Apa yang mau kami minum ini? Sudah capek banget loh ini. Terus Musa berdoa adik-adik kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab doanya Musa dan bangsa Israel ini. Akhirnya diberi mukjizat sama Tuhan. Oh ya sudah, diberikan air dari tongkatnya Musa. Wah, akhirnya bangsa Israel ini bisa minum adik-adik. Setelah tadi capek-capek, sekarang sudah gak haus lagi. Tapi ingat ya, perjalanannya jauh, belum selesai. Mereka masih berjalan lagi untuk sampai ke tanah perjanjian. Jalan. Ada lagi yang habis. Apa itu? Tadi minumnya, sekarang makanannya yang habis. Mereka bersungut-sungut lagi. Mereka marah-marah lagi. Coba dilihat di ayat 16
ayat yang ketiga. Pasal 16 ayat yang ketiga, adik-adik, dibilang bangsa Israel itu gini. Aduh, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadap kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh kami semua dengan kelaparan. Dibilang sama bangsa Israel, Musa, kalau misalnya kami itu nggak keluar dari Mesir, kalau kami mati pun kami itu kenyang, banyak roti, banyak daging. Kalau sekarang kami ini harus pergi dari Mesir, kami ini bakal mati kelaparan. Karena apa? Gak ada makanan. Ingat gak tadi cerita waktu mereka butuh minum? Apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan mencukupkan kebutuhan bangsa Israel. Butuh minum, dikasih minum sama bangsa Israel, sama Tuhan. Sekarang mereka butuh makan, adik-adik. Bangsa Israel butuh makan. Harusnya mereka ngapain ya? Apa betul mereka ini marah-marah? Salah banget ya, adik-adik. Tadi kan Tuhan menyertai mereka kalau mereka butuh minum. Mereka butuh makan pun Tuhan pasti menyertai. Harusnya mereka percaya kepada Tuhan kalau Tuhan itu mencukupkan kebutuhan mereka. Harusnya mereka berdoa kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan ini menyertai mereka. Tapi malah marah-marah. Untungnya Tuhan Yesus itu baik ya, adik-adik. Dibilang di pasal 16 ayat yang ke-12. Dibilang begini, adik-adik. Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Dibilang sama Tuhan, oh ya sudah, kalau misalnya bangsa Israel ini butuh makan, aku yang Tuhan ini menyediakan makanan untuk bangsa Israel. Akhirnya Tuhan menyediakan roti mana, adik-adik. Roti yang turun dari langit untuk bangsa Israel. Roti mana ini setiap pagi itu selalu baru dan selalu banyak, adik-adik. Tuhan menyertai bangsa Israel itu gak 1 hari, 2 hari, tapi banyak hari ya, dengan banyak makanan setiap harinya. Roti mana ini, adik-adik? Gak boleh diambil banyak-banyak, karena Tuhan mau mengajarkan untuk mengambil secukupnya. Toh besok pagi Tuhan kasih yang baru. Kalau misalnya roti mananya tuh diambil banyak-banyak ya, adik-adik, disimpan untuk besok, itu akan busuk. Kalau busuk gak bisa dimakan. Jadinya rotinya ini gak boleh diambil untuk hari besoknya. Karena apa? Karena Tuhan memberikan yang baru setiap harinya. Tapi khusus pengecualian, untuk hari Sabat rotinya itu boleh diambil 2 kali hari kemarinnya. Karena hari Sabat itu seperti penciptaan ya, Tuhan itu berhenti bekerja. Khusus hari Sabat rotinya tuh jadi gak basi, karena Tuhan memberkati dan menyertai. Wah, keren pokoknya rancangan Tuhan ini untuk mencukupkan kebutuhan bangsa Israel. Nah, dari bangsa Israel ya, adik-adik, tadi kita lihat butuh minum, haus, gak ada sungai, gak ada laut. Tuhan beri mukjizat. Gak ada makanan, Tuhan beri mukjizat juga. Tuhan cukupkan setiap hari. Nah, Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhannya bangsa Israel. Begitu juga dengan kita, adik-adik. Hari ini Tuhan juga mencukupkan kebutuhan kita. Yang kita perlu lakukan adalah kita harus percaya kepada Tuhan. Kalau misalnya Tuhan itu memang mampu mencukupkan kebutuhan kita. Kalau misalnya hari ini kita butuh kuota internet untuk belajar, nah Tuhan pasti mencukupkan juga, adik-adik. Mungkin caranya tuh dengan banyak sekali ya. Mungkin caranya dengan gak nonton YouTube dulu,
kuotanya karena dipakai untuk Zoom. Itu juga mencukupkan untuk kebutuhan kita. Mungkin juga Tuhan mencukupkan kalau misalnya tadi pagi sebelum ibadah kita bisa sarapan, makan dengan keluarga kita, atau setelah ibadah ini kita baru makan. Itu juga berkat dari Tuhan kalau kita dicukupkan kebutuhannya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang bangsa Israel yang dicukupkan kebutuhannya sama Tuhan. Sekarang kita mau menulis catatan mingguan dulu ya. Oke, kalau catatan mingguannya sudah ditulis, nanti papa mama bantu untuk menghafalkan ayat hafalannya ya. Sekarang kita mau satu dalam doa. Yuk, dilipat dulu tangannya, duduknya yang bagus, matanya ditutup, kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Tuhan, terima kasih kalau misalnya kami tahu bahwa Engkaulah yang mencukupkan kebutuhan kami. Tuhan, kami mau percaya bahwa Engkaulah Tuhan yang memelihara kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sudah selesai mendengarkan firman Tuhan ya. Jangan lupa firman Tuhannya diterapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita mau tutup ibadah pada hari ini, yuk kita pujikan terima kasih Tuhan. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan.